Kelompok 11 terdiri dari 3 anggota. Anggota yang pertama ada Azra Lubna Afifah, dan anggota yang kedua ada saya sendiri, Rosia Afriani, dan anggota ketiga ada Shalwa Natasha Rifani. Akan mempresentasikan penanganan klien dengan kebiasaan merokok. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai penanganan klien dengan kebiasaan merokok dengan metode intervensi hipnoterapi. Nah, kebiasaan merokok memiliki dampak negatif, yaitu mulai dari menimbulkan berbagai macam penyakit berat hingga kematian. Dan bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, dapat menyebabkan berkurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok ini memunculkan beberapa metode yang digunakan untuk menguranginya. Menurut Patel, pada tahun 2016, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengintervensi klien dengan kebiasaan merokok, yaitu ada nicotine replacement therapy, ada self-help, dan hipnosis atau yang biasa kita sebut dengan hipnoterapi. Dan yang akan kelompok kami bahas dalam kasus ini adalah intervensi hipnoterapi yang digunakan oleh hipnoterapis untuk memberikan sugesti kepada klien. Hipnoterapi sendiri merupakan salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan bagi perokok untuk menghilangkan kebiasaan merokoknya. Hipnoterapi lazim digunakan dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam arena pekerjaan sosial klinis maupun pekerjaan sosial medis. Nah, metode ini tuh sejalan dengan perspektif berbasis kekuatan dan keterhubungan antara pikiran dan tubuh klien. Nah, hipnoterapi menurut Gunawan pada tahun 2012 merupakan seni mengeksplorasi alam bawah sadar dan peningkatan kesadaran serta kondisi pikiran melalui sugesti yang diberikan oleh seseorang. Berdasarkan pendapat oleh Gunawan tersebut, definisi hipnoterapi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memasuki alam bawah sadar dengan diberikan sugesti yang bertujuan untuk mempengaruhinya. Hipnoterapi sendiri merupakan perkembangan dari hipnosis yang diaplikasikan untuk terapi atau menyembuhkan gangguan tertentu baik itu secara psikologis maupun fisik. Salah satu yang dapat diintervensi menggunakan hipnoterapi adalah kebiasaan merokok. Selanjutnya ada metode hipnoterapi. Metode hipnoterapi merupakan pelaksanaan hipnoterapi yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prainduksi, induksi, deepening, deep level test, suggestion therapy, and hypnotherapeutic technique, dan terminasi. Selain itu, dalam praktik pekerjaan sosial terdapat juga tahapan hipnoterapinya loh. Menurut Erikson dan Rossi, hipnoterapi hanya terdiri dari 3 tahapan saja, yaitu yang pertama ada fiksasi perhatian, yang kedua mengganggu kerangka kebiasaan dan sistem kepercayaan, dan yang ketiga ada inisiasi proses pencarian tidak sadar. Namun jika dilihat lebih jauh, tahapan hipnoterapi pada dasarnya memiliki kesamaan walaupun terbagi menjadi beberapa tahapan. Dalam upaya menangani klien, tahapan hipnoterapi yang digunakan selalu sama untuk masalah apapun, namun perbedaannya terletak pada afirmasi atau sugesti yang diberikan selama proses pelaksanaan. Dalam upaya melakukan intervensi pada klien dengan kebiasaan merokok digunakan tahapan pelaksanaan yang berasal dari IBH, yaitu prainduksi, induksi, deepening, deep level test, suggestion therapy, hypnotherapeutic teknik, dan terminasi. Tahapan ini tidak berbeda jauh untuk menangani setiap permasalahan klien di luar kebiasaan merokok, tetapi yang jadi pembeda pada setiap intervensinya adalah afirmasi serta teknik yang diberikan bergantung pada masalahnya atau tujuannya. Selanjutnya ada tahapan hipnoterapi. Yang pertama ada prainduksi. Prainduksi merupakan tahap di mana terapis mencoba membangun hubungan dengan klien sehingga terapis mendapatkan kepercayaan agar mempermudah pelaksanaan tahap hipnoterapi selanjutnya. Nah, proses prainduksi ini dilaksanakan sebelum klien masuk ke dalam ruangan dan hipnoterapi yang dilakukan oleh terapis langsung kepada klien. Proses prainduksi di suatu klinik dilakukan melalui 4 rangkaian, yaitu building rapport, allying first, building mental expectancy, dan goal setting. Pada rangkaian building rapport, klien diminta untuk mengisi sebuah form yang disebut client take form, yang berisi biodata, jumlah sesi yang disepakati, kontrak, riwayat penyakit, dan riwayat hipnoterapi.
Hal tersebut dilakukan terapis untuk mengetahui riwayat klien serta klien juga mampu mempercayai terapis dengan adanya kontrak tersebut. Selanjutnya ada tahapan Allying First, yaitu pemberian wawasan atau edukasi yang berkaitan dengan hipnoterapi dan menjelaskan bahwa ini dilakukan dengan tujuan baik dan tidak berbahaya. Pada fase ini, terapis memberikan edukasi tentang definisi, fungsi, proses, dan menjelaskan bahwa hipnoterapi berbeda dengan praktik hipnotis untuk kejahatan. Klien juga diyakinkan bahwa proses ini akan berjalan baik dan tidak ada efek samping setelahnya. Kemudian tahap yang ketiga dilanjutkan dengan building mental expectancy, di mana terapis membangun mental klien untuk berhenti dari kebiasaan merokoknya. Rangkaian ini dilakukan untuk membantu klien memiliki mental yang kuat dalam upaya pencapaian tujuan. Rangkaian terakhir dari prainduksi ini adalah penetapan goal setting, yang merupakan proses kesepakatan tujuan yang ingin dicapai klien melalui proses hipnoterapi. Kemudian tahap hipnoterapi yang kedua ada induksi. Tahap induksi merupakan tahap yang dilakukan oleh terapis untuk membawa klien masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Induksi ini dilakukan setelah proses pra-induksi selesai dilakukan oleh terapis kepada klien. Induksi ini perlu dilakukan karena adanya critical factor yang membatasi pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Tahap induksi ini dilakukan baik itu kepada klien dengan metode menggabungkan teknik fiksasi mata dan teknik relaksasi progresif. Teknik fiksasi mata dilakukan oleh klien dengan fokus pada titik atau benda. Sedangkan relaksasi progresif adalah salah satu bentuk relaksasi otot yang memusatkan diri pada pelemasan otot pada bagian tubuh. Selain itu, pada tahap ini klien juga dibimbing untuk melakukan relaksasi imagery dengan memvisualisasikan objek-objek alam yang menenangkan dan menenteramkan pikiran, seperti taman bunga, padang rumput, suara burung, dan pemandangan alam pegunungan. Tahap induksi ini dilakukan dalam waktu sekitar 15-20 menit. Tahap yang ketiga dari tahapan hipnoterapi yaitu deepening. Deepening adalah tahap lanjutan dari induksi, yaitu pemberian sugesti yang memperdalam pikiran bawah sadar. Tahap ini dilakukan terapis dengan cara memberikan sugesti lebih mendalam agar klien mampu lebih jauh masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pada tahap ini, klien dibimbing dengan cara terapis memberi sugesti menghitung mundur dari angka 10 sampai dengan angka 1, di mana angka 1 merupakan keadaan yang lebih tenang dan lebih rileks dari angka sebelumnya. Kemudian, terapis melanjutkan visualisasi di tahap sebelumnya, yaitu tahap induksi dengan mengajak klien dalam visualisasinya menuruni sejumlah 15 anak tangga menuju sebuah tempat yang tenang dan nyaman, seperti saung di sebuah danau. Dalam hal ini, terapis kembali melakukan hitung mundur dari angka 15 ke 1. Teknik ini bertujuan memperdalam tingkat relaksasi klien sehingga pikiran bawah sadar mereka lebih terbuka dan sugesti atau pikiran baru dapat ditanamkan. Kemudian tahap hipnoterapi yang keempat, depth level test. Depth level test ini adalah tahap di mana terapis menguji kedalaman pikiran bawah sadar klien. Proses ini dilakukan untuk mengetahui bahwa klien sudah siap menerima sugesti berkaitan dengan tujuan hipnoterapinya. Tahap ini dilakukan dengan cara terapis memegang pergelangan tangan klien dan mengangkat tangannya, kemudian secara perlahan menjatuhkannya. Kelima, suggestion therapy. Tahap suggestion therapy merupakan tahap di mana terapis mulai memberikan klien sugesti yang berkaitan dengan tujuannya. Penyesuaian teknik ini tentu bertujuan memaksimalkan proses hipnoterapi dalam mencapai tujuan klien. Nah, proses ini dilakukan oleh terapis pada klien di luar ruangan hipnoterapi karena akan dilakukan simulasi merokok. Pemberian sugesti tersebut dilakukan secara berulang untuk meningkatkan keberhasilan hipnoterapi. 6. Ada hipnoterapi teknik. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh terapis untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh klien. Proses yang digunakan adalah proses teknik manipulasi dan substitusi. Proses ini juga dipengaruhi oleh tujuan dari klien itu sendiri. Teknik manipulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengubah kerangka berpikir klien yang tadinya tentang rasa rokok itu enak menjadi tidak enak.
Nah, sesi ini bertujuan untuk mengurangi atau mengubah perilaku yang tidak diharapkan. Kemudian teknik substitusi ini bertujuan untuk mengganti preferensi klien mengenai suatu hal dan hal lainnya dalam hal mengganti rokok dengan permen misalnya. Lalu yang ketujuh ada terminasi, merupakan penutup dari rangkaian proses hipnoterapi yang menyudahi proses yang telah dilakukan. Proses ini dilakukan oleh terapis kepada klien dengan tujuan untuk mengurangi kejutan psikologis berupa sakit kepala dan memperkuat sugesti yang telah diberikan. Proses ini dilakukan oleh terapis kepada klien setelah dilakukan hipnoterapi teknik. Dalam melaksanakan terminasi ini, terapis memberikan sugesti yang disebut post-hypnotic suggestion atau PHS. PHS diberikan kepada beberapa klien atau kepada klien karena kembali dipengaruhi oleh tujuan hipnoterapinya. Nah, perlu kalian ingat juga ya, pelaksanaan hipnoterapi ini merupakan pendekatan yang berbasis pada klien atau disebut dengan client-centered therapy atau CCT, yang artinya bahwa semua proses pelaksanaan hipnoterapi ini bertumpu kepada keinginan kuat klien. Semakin kuat keinginan klien itu ingin berhenti, jadi semakin besar juga efek yang akan diberikan oleh hipnoterapi ini. Sebaliknya nih, kalau misalnya klien tersebut udah emang nggak niat untuk melakukan hipnoterapi ini, ya nggak bakal ada efeknya dong.